Pak Gale mengatakan bahwa PI itu ada dua, penginjilan ada dua, berasal dari kata evangelion ya. Pertama, menyampaikan berita Injil secara tegas, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Lalu yang kedua, membangun relasi. Nah, saudara sekalian, apakah benar yang dikatakan Pak Gilbert ini? Kalau dia mau menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu sekedar membangun relasi pertemanan dengan orang lain, dan dia anggap itu sudah ber-PI, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah dengan hanya sekedar menjalin persahabatan, menjalin pertemanan, menjalin relasi dengan orang lain, orang itu bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bisa enggak? Gak bisa. Gak bisa. Dia enggak, pasti nggak kenal. Mesti ada orang yang memberitakan Injil, baru orang tersebut bisa mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Itu sebab dalam Roma 10 yang sudah saya katakan tadi itu, bagaimana orang bisa percaya, bagaimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakan dia. Pak Gilbert hanya berusaha untuk menjalin persahabatan dengan Richard Lee. Apakah Richard Lee bisa percaya Yesus? Gak bisa. Persahabatan, relasi itu tidak bisa membawa orang kepada Kristus. Yang bisa membawa orang kepada Kristus adalah apa? Ketika kita menyampaikan kabar baik itu, bahwa semua orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Allah adil dan karena itu dia akan menghukum setiap dosa manusia. Sehingga Allah memberikan jalan keluar, memberikan anaknya Yesus Kristus mati disalib, bangkit pada hari ketiga, sehingga kalau kamu mau percaya kepada dia, kamu akan diselamatkan. Itu adalah berita Injil, kabar baik yang bisa membuat Richard Lee ngerti. Tapi kalau hanya sekedar membangun relasi, apakah dia bisa ngerti Yesus adalah Tuhan Juru Selamat? Nggak bisa. Di samping, kalau saudara melihat kata evangelizo itu muncul di dalam Roma 10 ayat 15 seperti yang saya kutip tadi itu ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kata evangelizo itu muncul dalam Roma 10 ayat 15. Dan konteks menunjukkan, seperti saya katakan tadi, itu adalah pemberitaan Injil keselamatan supaya orang bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan sini adalah Yesus ya. Jangan memperhalus istilah Tuhan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat umum yang sama dengan agama-agama. Tidak. Tuhan yang muncul dalam Roma pasal 10 itu konteksnya bicara tentang Yesus. Dan kata evangelizo muncul dalam Roma 10 ayat 15 dan itu adalah pemberitaan Injil di sana. Kabar baik di sana adalah pemberitaan Injil supaya orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab di dalam King James di Roma 10 ayat 15 dikatakan that preach the gospel, mengajarkan Injil, memberitakan Injil. King James menerjemahkan demikian karena memang konteksnya demikian. Jadi waktu Pak Gilbert mengatakan evangelion itu berarti bahwa menjalin relasi, mana ayatnya, mana itu Pak Gilbert? Ayatnya mana itu? Evangelion atau di dalam Roma pasal 10-15 evangelizo itu artinya kabar baik dalam konteks agar orang lain bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah pemberitaan Injil. Aturan dari mana PI itu juga adalah membangun relasi. Memang betul bahwa ketika kita mau menginjili seseorang, kita nggak boleh langsung mau percaya Yesus kamu, kalau nggak masuk neraka. Tidak langsung. Memang kita harus menjalin relasi. Kita harus menjalin pertemanan dulu, dan kita pelan-pelan memasukkan Injil. Tetapi yang menjadi kekeliruan Pak Gilbert adalah Pak Gilbert saat itu sedang ditanya oleh Richard Lee tentang iman Kristen. Jadi kalau kita ditanya bagaimana syarat keselamatan, masa kita mau menonjolkan relasi saja? Nggak usah, saya nggak mau bicara tentang keselamatan. Saya ingin berteman dengan kamu aja Richard Lee ya. Saya nggak mau bicara tentang iman Kristen. Atau dia lari ke tempat-tempat lain yang tidak ada gunanya itu, yang tidak mewakili iman Kristen. Tidak bisa. Itulah kesalahannya Pak Gilbert di situ. Richard Lee kan tanya, bagaimana Pak Gilbert kalau semua sama, agama sama, Tuhannya sama, surganya sama, kenapa Pak Gilbert tidak masuk Islam? Masa Pak Gilbert jawab dengan, oh ya, saya nggak mau bicara iman Kristen, saya cuma ingin membangun relasi dengan kamu Richard Lee. Gak usah lah kita bicara. Masa dijawab seperti itu? Atau dia memberikan jawaban yang ngambang, yang tidak mewakili Alkitab, tidak mewakili kitab suci Kristen. Kan itu salah namanya. Kalau ditanya, ya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Pak Gilbert, Yesus perintahkan di dalam Matius 28:19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah Pak Gilbert sudah melaksanakan amanat agung Yesus ini ketika berhadapan dengan Richard Lee? Tidak ada. Pendeta Gilbert Louis Mendong tidak melaksanakan perintah Yesus
Matius 28 ayat yang ke-19. Maka, sekali lagi saya katakan, Pak Gilbert Lumajang tidak pantas disebut sebagai seorang penginjil. Tidak pantas menduduki ketua Departemen Pekabaran Injil dan Misi. Tidak pantas dia. Saran saya, Sinode GBI harus mengganti Pendeta Gilbert Lumajang ya. Ganti dengan orang lain yang lebih berani menyatakan kebenaran. Sekali lagi, kalau kita hanya mengedepankan relasi, persahabatan, pertemanan, semua orang bisa melakukan itu. Bukan hanya Pak Gilbert. Tapi yang membedakan antara kita dengan non-Kristen adalah apa? Yesus Kristus Tuhan. Itu yang menjadi pembeda. Mereka menolak Yesus Tuhan, kita menerima itu, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kapanpun kita mati, kita yakin dengan pasti kita akan masuk surga. Kita pasti akan diselamatkan. Itu yang menjadi pembeda antara kita dengan yang non-Kristen. Semestinya, itu yang disampaikan oleh Gilbert Lumajang dalam acara podcast. Tapi sayang sekali lagi, sayang beribu sayang, seorang Gilbert Lumajang, pendeta besar di Indonesia, penginjil, ketua Departemen PI dan Misi, tidak melaksanakan amanat agung yang sudah Yesus perintahkan